Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 tentang jarak antara titik ke titik ya. Nah, di sini saya punya soal, diketahui ini adalah kubus ya, kubus ABCD EFGH. Ya, diketahui dengan panjang rusuk itu adalah A. Saya misalkan A ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jarak antara titik C ke F, terus jarak titik E ke C, dan yang terakhir adalah jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, kita tarik sekarang, coba garis titik C ke titik F. Nah, ini yang dipertanyakan. Garis ini ya. Tidak mau lurus dia ya. Nah, saya ulang. Ya, garis ini ya. Nah, ini yang ditanya. Di sini kita lihat adalah diagonal sisi. Jadi untuk diagonal sisi, sisinya yang kan sama ini kubus ini ya. Ada berapa jumlah sisi kubus? Kalian harus ketahui. Kalian udah mengenal namanya rusuk ya. Nah, di sini karena sisinya adalah panjangnya adalah A, rusuknya semua A dan A. Nah, di sini kita misal semua ini rusuknya A. Nah, untuk mencari diagonalnya, kita di sini kita sudah dapat lihat itu segitiga. Kalian bisa lihat yang nomor A itu segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya boleh kalian ambil di B ya. Ini C, ini F. Jadi di sini ini A, ini A. Nah, ini yang ditanya. Sekarang kita bisa dengan soal ini kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. Ya. Jadi F ke C atau C ke F ya, titik C ke F sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar berapa? 2. Ini 1 tambah 1 jadi 2 A-nya A kuadrat. Jadi kalau dihilangkan akarnya itu sama artinya dengan A ini ya, akar dari A kuadrat itu adalah A, akar dari 2 tetap akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Nah, ini berlaku untuk setiap diagonal sisi kubus ya. Tidak usah dicari begini lagi, tidak usah dicari ini. Kalau udah mencari diagonal kubus, untuk sisinya seperti ini, diagonal GB juga sama. Nah, di sini tinggal ditambahkan akar 2. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjut dengan soal yang kedua, yaitu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A masih sama ya, tapi kita coba dengan soal yang nomor 2 itu adalah titik E ke titik C. Nah, di sini kalian lihat, adalah diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang kayak gimana? Yang tadi diagonal sisi, sekarang diagonal ruang, membelah bidangnya ya di dalam. Nah, sekarang yang B, coba perhatikan. Jarak titik E ke titik C. Nah, kita lihat jarak titik E ke titik C, kita tarik garisnya. Nah, di sini ya, di pertanyaannya. Jadi kita bisa lihat di sini segitiganya. Segitiga siku-siku yang mana? Kita bisa lihat. Kita bayangkan di sini. Nah, kita sudah dapat lihat di sini. Di sini A sama E sama C. Nah, di sini kalian dapat lihat segitiga siku-sikunya. Ya, kita ambil siku-sikunya di A ya. Harus bayangkan ini untuk mencari jaraknya, titik-titiknya. Jadi ini A ke C-nya adalah, nah di sini karena diagonal
Diagonal sisi, kalian sudah tahu tadi ini A. Jadi di sini diagonal sisinya adalah A akar 2. Tidak usah dicari lagi, berarti itu sudah tahu jawabannya A akar 2. A ke E adalah A. Nah, kita bisa cari sisi miringnya. Jadi, sisi miring E ke C EC adalah akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar berapa? A kuadrat ditambah ya A akar 2 dikuadratkan sama dengan berapa? Jadi A akar 2 jadi tetap A pangkat 2 ditambah jadi di sini bisa kalian tulis 2A kuadrat ya. Nah, di sini 1 sama 2 jadi 3A kuadrat. Kalau dihilangkan akarnya jadi sama seperti tadi. Jadi A akar 3. Nah, mencari jarak titik G ke titik tengah AB ya. Jadi kita lihat titik tengah AB mungkin kita misalkan adalah di sini ya. Nah, di sini mungkin P-nya. Kita tarik dari titik G ke P. Nah, di sini coba kita tarik antara G dan B, ini ketemulah segitiga ya, siku-sikunya di B. Nah, segitiga siku-siku berada di B. Ini P, ini G ya. Jadi setengah dari ini kan A. Setengahnya berarti setengah A, di sini setengah A. Jadi PB-nya jaraknya adalah setengah A. Terus karena di sini diagonal PB-nya, PG-nya, GB-nya berarti dia A akar 2. Nah, lanjut berarti kita cari jarak antara B ke G. P ke G. PG sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat ya, sama dengan dikuadratkan 1/4 A kuadrat ditambah 2A kuadrat ya. Kita samakan penyebut antara ini dan 2-nya. Jadi 1/4 ditambah 2. Ini samakan penyebut, ini kan nantinya per 1 ya. Jadi jawabannya adalah 9/4 A kuadrat. A kuadrat ya. Nah, kalau kita hilangkan akarnya jadi 3/2A. Soal nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, jarak titik E ke P. Nah, kita lihat sekarang perpotongannya AC dan BD. Kita tarik garisnya, kita ketemu AC dan BD. Nah, kita ketemu perpotongannya di sini, kita misalkan adalah P ya. Nah, di sini kita tarik garis E ke P. Nah, kita ketemu di sini teorema Pitagoras lagi. Siku-sikunya di A. Jadi A P E. Jadi jaraknya di sini adalah 4 cm. Terus 4 cm di sini siku-sikunya berarti jarak antara A ke C atau B ke D itu kan diagonal sisi. Jadi di sini 4 berarti ini semuanya adalah 4 akar 2. Kalau setengahnya adalah 2 akar 2. Berarti di sini 2 akar 2. Jadi jarak antara A ke P sama dengan 2 akar 2. Kita sekarang mencari jarak titik E ke P-nya. EP sama dengan akar
AE kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar berapa? 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4 kali 2 sama dengan akar 16 ditambah 8, yaitu akar 24. 24 berapa? 4 dikali 6, jadi sama dengan artinya 2 akar 6. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD dengan HD berbanding DS, yaitu 2 berbanding 1. Jika panjang rusuk kubus adalah 6 cm, jarak titik F ke titik S adalah, nah sekarang kita lihat jaraknya ya. Titik S, kita lihat HD, nah perpanjangannya adalah ya, jadi ini titik S nya itu karena perpanjangan. Nah kita panjang rusuk kubus adalah 6 cm, jarak titik F ke S, nah kita lihat di sini jarak titik F ke S ini yang ditanya ya. Nah dari sini kita sudah dapat lihat nih alasnya yang bentuk ini ya, siku-sikunya di H. Nah kita bisa gambarkan ulang, S ini H ya, ini F nya. Di sini sudah diketahui perpanjangannya. Nah, di sini katanya 6 cm, berarti ini perpanjangannya 2 berbanding 1. Berarti setengahnya S-nya itu adalah 3. Jadi HS-nya adalah 3. Jadi perpanjangannya H ke S adalah 9 ya. Nah, sekarang kita HF-nya. Nah, sekarang di sini kan 6 berarti di sini diagonalnya adalah 6 akar 2. 6 akar 2. Jadi FS sama dengan akar HS kuadrat ditambah HF kuadrat. Atau sama artinya dengan HS-nya itu adalah 9 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat ya. Jadi akar 81 ditambah 36 kali 2 sama dengan akar 81 dikali 70 ditambah 72, yaitu akar 153 ya. 153 itu sama artinya dengan 9 dikali 17, jadi hasilnya adalah 3 akar 17, seperti itu. Lanjut soal nomor 3. Nah di sini biarpun gambarnya berbeda-beda, biar tidak bingung tetap ya, jadi kalian itu intinya untuk mencari dimensi 3 ini kalian tetap harus berpatokan teorema Pythagoras, siku-siku dan jarak-jaraknya ya. Tinggi 5 TABCD pada gambar berikut. Nah di sini sudah diketahui, tinggal T ke jarak ini ya, perpotongan antara AC dan BD. Nah di sini perpotongannya. Mungkin kita misalkan P nanti. Nah, di sini sudah kalian ketemu, kelihatan ada segitiga siku-siku, berarti di TP-nya ini. Nah, di sini sudah kelihatan sekali. Ini alasnya. Berarti di sini sisi miringnya. Di sini siku-sikunya. Jadi jarak ini yang ditanya ya, T ke P-nya. Ya. Kalau ini berapa diagonalnya? 6 berarti di sini 6 akar 2. Kalau setengahnya PC adalah setengahnya 3 akar
2. Di sini 3 akar 2 juga. Nah, kita lihat di sini segitiganya T, P, C. Nah, di sini ya, PC-nya adalah 3 akar 2. Di sini sudah diketahui 5. Jadi kita tinggal mencari TP. Sama dengan akar PC kuadrat ditambah TC kuadrat. Sama dengan akar 3 akar 2 kuadrat ditambah TC-nya itu adalah 5 akar 2 kuadrat. Ya. Sama dengan akar 9 dikali 2 ditambah 25. Kok ditambah ya? Ingat, kita mencari adalah segitiga nih ya. Bukan miring. Berarti dia karena miringnya sudah diketahui adalah 5, berarti di sini bukan tambah lagi. Ya. Di sini adalah pengurangan. Ya, kita hapus dulu. Pengurangan ya, sorry. Pengurangan. Kita hapus. Hampir aja ya, karena dari tadi soalnya adalah yang mencari sisi miring. Sekarang berbeda. Nah, di sini akar TC kuadrat dikurangi PC kuadrat sama dengan akar berapa? 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 kali 2 sama dengan akar 25 dikurangi 18 sama dengan 7 akar 7. Seperti itu ya.